Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 14. Hidup sehat dengan makanan dan minuman halal serta bergizi. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 114. Allah telah memberikan rezeki kepada manusia yang sangat banyak, bahkan tak terhitung nilainya. Bumi dan seisinya dianugerahkan kepada manusia untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, sudah sepantasnya apabila kita semua bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, seperti di Quran Surah An-Nahl ayat 114 tadi, yang mengandung pesan, yaitu perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik, serta mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan. Dalam ayat ini, Allah menyuruh umat Islam untuk memakan makanan dan mengkonsumsi minuman yang halal dan baik. Halal di sini dapat ditinjau dari segi tiga hal, yakni yang pertama, halal zatnya, yang kedua, proses pengolahannya, dan yang ketiga, cara mendapatkannya. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang memiliki kandungan gizi dan nutrisi yang cukup sehingga bermanfaat bagi tubuh. Sebagai contoh, misalnya gula. Gula halal, akan tetapi akan jadi haram bagi penderita diabetes. Maka bagi penderita diabetes tidak thayyib dan haram hukumnya mengkonsumsi gula secara berlebihan. Saat ini begitu mudah kita memperoleh makanan dan minuman baik secara online maupun offline. Namun, perlu diingat dan dimengerti bahwa makanan dan minuman yang kita konsumsi haruslah memenuhi syarat halal dan baik. Makanan yang halal dan baik akan membawa manfaat yang besar terhadap tubuh dan aktivitas kita. Dan makanan itu dan minuman itu akan membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapatkan perlindungan dari Allah, dan aktivitas yang dilakukan dapat membawa berkah karena dia akan menghasilkan energi yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika makanan yang kita makan adalah haram, maka energinya pun akan menjadi energi negatif. Makanya kita akan menjadi orang yang malas dalam beribadah. Tapi sebaliknya, jika kita mengkonsumsi makanan yang halal, maka begitu ringannya kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebaliknya, kita harus bisa menghindari makanan dan minuman yang haram. Apabila kita memakan dan minuman yang haram, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang merusak tubuh kita serta membuat jiwa kita terganggu. Dampak negatif lainnya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram dapat membuat doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah dan menjadi malas dalam beribadah. Hikmah mengkonsumsi makanan halal dan minuman yang halal, serta menjauhi makanan yang haram dan minuman yang haram. Hukum bacaan, takfim, dan tarkik. Hukum bacaan yang pertama, huruf lam, yaitu hukum bacaan lam pada lafzul jalalah. Lafaz Allah dinamakan lafazul jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut lam jalalah. Lam jalalah dibaca takfim atau tebal. Apabila lafaz Allah didahului harakat fathah atau dhammah, sebagai contoh, fazadahumullah dhahaballah. Sedangkan lam jalalah dibaca tarkik atau tipis apabila lafaz Allah didahului harakat kasrah. Contohnya, mirrizkillah billah. Selanjutnya kita pelajari huruf ra
tarkik, dan takfim. Ada 3. Ro tafkhim, ro dibaca tebal, ro tarkik, ro tipis. Ro jawazul wajhain, boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis. Yang pertama ro tafkhim ialah ro yang dibaca tebal, ya. Yaitu apabila ro yang berharokat fathah. Rasulun, rufata. Yang kedua apabila ro jatuh setelah fathah atau dhammah. Wal ard, ini dibaca tebal ro-nya, tidak boleh kita baca tipis. Wal ard atau kurang tebal ya. Jadi biar tebal diangkat lidahnya. Wal ard ya, ro tafkhim jatuh setelah fathah atau ro mati jatuh setelah fathah atau dhammah. Yang ketiga ro yang disukunkan karena wakof dan jatuh setelah huruf mati selain huruf ya, dan sebelumnya lagi terdapat huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Jadi ini masih pembahasan ro tafkhim ya. Bisobr, khusr, innal insana lafi khusr. Nah, tidak boleh kita baca tipis ro-nya ya. Khusr itu kurang, tapi ditebalin khusr. Kemudian ro mati yang jatuh setelah hamzah wasol yang dibaca kasroh. Irji'i ila rabbiki, irji'i, ro tafkhim. Kemudian ro mati jatuh setelah harokat kasroh dan bertemu dengan salah satu huruf isti'la. Kir, qosin, firqoh. Nah, ini ro-nya dibaca tafkhim ya. Huruf isti'la itu ada 7 terkumpul dalam bait khusodot tingkid. Kho, sod, do, ghoin, to, kof, dan zo. Ya, sekian untuk ro yang dibaca tebal. Kemudian ro yang dibaca tarkik atau tipis ya. Pengertian ro tarkik ialah cara membaca ro-nya dengan tarkik, dengan tipis. Nah, ro dibaca tipis karena sebab-sebab sebagai berikut. Yaitu ketika dia kasroh. Pertama, ketika dia kasroh. Absorihim, al-akhiri. Jadi dibaca tipis ro-nya. Yang kedua, sebab dia dibaca tipis ya, ro tarkik. Ro mati jatuh setelah harokat kasroh, tapi tidak bertemu dengan huruf isti'la. Dia dibaca tipis. Wa anzirhum fir'auna wa samud fir'auna. Kemudian sebab yang ketiga, berapa tadi? Ya, sebab yang ketiga dia dibaca tipis yaitu ro mati yang disukunkan, yang dibaca sukun atau mati karena wakof yang jatuh setelah huruf ya mati, dan sebelum ya mati ini terdapat huruf yang berharokat fathah atau kasroh. Basir, nasir, soir, basir, ro-nya tipis ya. Nasir, tidak boleh dibaca tebal. Nasir. Soir. Nah, itu ro yang dibaca tipis ya. Yang keempat, ro mati yang sebelumnya harokat kasroh dan bertemu huruf isti'la. Fasbir, sabrun jamila. Anzir qaumak. Jadi baca tipis, dibaca tarkik.
Yang terakhir ro jawazul wajahin. Ro boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis ya. Sebab-sebabnya ialah yang pertama ro mati yang harus sebelum ro mati yang huruf sebelumnya berharokat kasroh dan ketemu huruf istilah yang berharokat kasroh juga. Firqin boleh kita baca tipis, firqin boleh kita baca tebal, firqin. Tapi lebih utama dibaca tipis. Ya, ini utamanya dibaca tipis ya. Karena huruf istilahnya itu harokatnya kasroh, bukan fathah ya. Yang kedua, ro yang diwakofkan, yang jatuh setelah huruf istilah yang berharokat sukun, dan sebelum huruf istilah ini ada huruf yang berharokat kasroh. Lebih utama dibaca, ya boleh dibaca tebal dan tipis, boleh dibaca tebal, boleh tipis. Lebih utama dibaca tebal jika ro berharokat fathah. Alaihi ro. Nah, lebih utama dibaca tipis jika ro berharokat kasroh. Ainal qitr. Ya tipis ya. Boleh kita baca qitr, boleh tebal, boleh qitr, boleh tipis. Sekian materi kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.